kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah berbahan kayu ludes terbakar. Harga beras di pasar tradisional yang masih tinggi dikeluhkan warga Kota Langsa. Wisata Arung Jeram dan Krung Pesangan menjadi pilihan pengunjung untuk berlibur di Kabupaten Aceh Tengah. Wisata Arung Jeram di daerah aliran Sungai Das Krung Pesangan, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah semakin diminati. Wisata ini bahkan menjadi destinasi favorit di dataran tinggi Tanoh Gayo. Lokasinya yang mudah dijangkau atau hanya beberapa menit dari pusat kota Kabupaten Aceh Tengah menjadi alasan para pengunjung gemar dengan olahraga ini. Hanya beberapa menit dari pusat kota, sensasi petualangan di aliran air yang jernih dimulai. Pengunjung dapat merasakan keseruan mengarungi derasnya sungai yang bersumber dari Danau Luk Tawar. Lokasi ini juga menyajikan keindahan alam dataran tinggi Tanah Gayo yang masih alami. Wisata ini bukan hanya digemari warga lokal, namun juga wisatawan dari berbagai daerah di tanah air. Bahkan saat akhir pekan dan libur, pengunjung harus antri untuk mendapatkan giliran. Wahana ini sangat menarik. Ini cocok sekali untuk keluarga menghabiskan waktu bersama sesudah menjalani ujian untuk anak-anak ataupun sudah melewati rutinitas yang sangat padat bagi orang tuanya. Jadi ini momen kebersamaan antara keluarga dan anak-anaknya. Arung Jeram ini salah satu wahana atau wahana edukasi yang sangat menarik yang harus dialami oleh anak-anak. Arung Jeram Das Pesangan terdiri dari 3 kategori. Grade Family untuk keluarga, anak-anak hingga lansia. Grade Semi Ekstrim untuk penantang adrenalin pemula. Dan Grade Ekstrim yang menginginkan sensasi paling menantang. Arung Jeram Grade Family, arus sungai tidak terlalu deras sehingga aman dan menyenangkan. Setiap perahu didampingi pemandu profesional yang telah mengikuti pelatihan dan bersertifikasi resmi. Jalur lintasan sungai yang dilalui juga relatif sangat aman. Grade sungai dari grade 1 sampai grade 3 kita sediakan dan sudah kita pastikan aspek keamanannya. Pemandu kita sudah melalui proses pelatihan, proses sertifikasi, sudah berlisensi dan kebanyakan dari mereka adalah mantan atlet dan atlet aktif. Atletnya bukan secara daerah lagi, tapi sudah ikut PON dan sudah ikut kejuaraan resmi Federasi Arung Jeram Internasional, yaitu GRF, International Rating Festival. Jadi sudah diikuti dan mereka juara di situ. Kemudian tahun 2018 ada wadah waktu itu sebagai wadah bisnisnya, yaitu Koperasi Syariah, Koperasi Jasa Syariah Wisata Alam Gayo, dan disinilah pertama mulai Arung Jeram di Takengon. Dan kemudian sungai ini, untuk memastikan bahwa sungai ini aman, kita datangkan asesor dari lembaga asesor resmi, yaitu LSP Pramindo dari Pulau Jawa, dari pusat. Untuk biaya, wisatawan tak perlu khawatir, hanya dikenakan tarif Rp70.000 per orang kategori Grade Family. Kelas Grade Semi Ekstrim Rp130.000 per orang, sedangkan Grade Long Jeram Rp180.000 per orang. Kali ini jalurnya lebih panjang dan waktu petualangan lebih lama, sehingga wisata Arung Jeram Das Pesangan Takengon menjadi pilihan tepat bagi warga yang ingin menikmati liburan berbeda dengan harga terjangkau dan pengalaman tak terlupakan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah.
Warga Kampung Bukit Makarti, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara kembali menuntut realisasi kebun plasma yang dijanjikan oleh PT Setia Agung sejak 3 tahun lalu. Janji tersebut sebelumnya pernah dituangkan dalam 2 perjanjian, namun tidak pernah terrealisasi sehingga memicu kekecewaan masyarakat. Pertemuan ketiga antara warga dan pihak pengelola perkebunan akhirnya digelar pada Kamis 28 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat menandatangani perjanjian baru yang dianggap sebagai titik terang bagi masyarakat. Kebakaran lahan gambut di Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan telah menghanguskan 77 hektar lahan. Angin kencang membuat api cepat meluas, sehingga memaksa BNPB mengerahkan helikopter Black Hawk untuk pemadaman dari udara. Meski api berhasil dikendalikan, asap masih tebal karena lapisan gambut bawah tanah masih menyimpan daya bakar. Asap pekat dari kebakaran juga mengganggu aktivitas nelayan di perairan Bakongan. Meski jauh dari pemukiman, tim medis tetap siaga mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan asap. Unjuk rasa bukan hanya berlangsung di Kota Banda Aceh, sejumlah mahasiswa di Kabupaten Aceh Tengah juga menggelar demonstrasi di depan Malpores dan kantor DPRK Aceh Tengah. Unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gayo Merdeka mulai dari depan Malpores Aceh Tengah. Dalam orasinya menuntut pencopotan Kapolri dari jabatan akibat peristiwa tragis yang menewaskan seorang pengojek daring. Angin kencang disertai hujan melanda wilayah di Kota Langsa menyebabkan sejumlah pohon tumbang pada Senin sore lalu. Bahkan sebatang pohon tumbang menimpa 2 mobil yang sedang terparkir. 2 mobil yang terparkir di salah satu lokasi tertimpa salah satu pohon yang tumbang. Pengendara selamat meski kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Demonstrasi ribuan mahasiswa di depan gedung DPR Kabupaten Aceh Barat berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa pun terlibat bentrok dengan aparat kepolisian Senin lalu. Ribuan mahasiswa yang terdiri dari sejumlah kampus di Kabupaten Aceh Barat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRK tersebut. Kericuhan terjadi saat mahasiswa terlibat aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian. Patroli prajurit TNI pasca unjuk rasa berlangsung di sejumlah daerah termasuk di pusat Kota Banda Aceh. Personil Babinsa Kodim 0101 Kota Banda Aceh juga berlangsung pada Rabu pagi. Para prajurit TNI mengendarai sepeda motor dan mobil maung mengitari sejumlah ruas jalan protokol di ibu kota Provinsi Aceh. Para personil Babinsa dari sejumlah koramil berpatroli sekitar gedung DPR Aceh di Jalan Tengku Muhammad Daud Bre'eh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.